Daripada ada sampah di antara kita, mendingan saya pungut saja. Siapa tahu jadi barang berguna. Tapi mau dibuat apa ya? Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat stylus pen dengan menggunakan bahan bekas. Nah, bahan utama yang kita butuhkan di sini adalah pulpen bekas. Di sini kami mempunyai dua cara untuk membuat stylus pen ini dengan menggunakan bahan bekas ya. Baik, langsung saja teman-teman dapat simak tutorialnya sebagai berikut. Kita mulai dengan cara yang pertama dulu ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan ini diantaranya adalah yang pertama pulpen bekas. Untuk mereknya terserah ya, bisa apa saja. Kemudian tisu selembar saja sudah cukup. Solasi atau plester, gunting untuk memotong, dan yang terakhir adalah alat semprot. Nah, di dalamnya di sini kita isikan dengan air biasa saja. Apabila tidak ada, kita bisa lakukan dengan manual ya. Jadi alat ini tidak wajib. Oke, apabila alat dan bahan yang dibutuhkan sudah siap, kita lanjut pada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita ambil bolpen yang sudah disiapkan. Kemudian kita copot tutup bolpen ini dan kita keluarkan isi di dalamnya. Kita simpan atau buang terlebih dahulu isi bolpennya. Lalu kita ambil tisu. Di sini kita bisa potong terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita tekuk-tekuk seperti ini. Kemudian kita pelintir sampai menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, di sini kita pelintir seperti ini ya, agar nantinya bisa muat untuk dimasukkan ke dalam tutup bolpen ini. Kita potong sedikit pada bagian ujungnya ini. Lalu kita pelintir lagi supaya lebih kecil dan bisa lebih mudah dimasukkan. Oke, lalu kita tarik dan kita keluarkan sedikit. Oke, sudah cukup. Kemudian kita beralih pada bagian bawahnya ini, kita pelintir sedikit. Kemudian kita masukkan lubangnya apabila sudah dirasa muat. Kita masukkan semuanya ya. Setelah itu kita kencangkan. Apabila sudah, kita tekuk ujung tisu yang keluar ini ke bawah seperti ini. Kemudian kita solasi atau kita rekatkan dengan bolpen. Jika sudah menempel, lalu kita potong, kemudian kita rekatkan kembali plasternya. Jika sudah, kita ambil plastik kreseknya. Untuk warnanya bebas ya. Namun silahkan kalian gunakan plastik kresek yang tidak terlalu tebal. Kita gunakan yang tipis-tipis saja. Jika sudah, kita bentuk menjadi lingkaran. Kita potong seperti ini. Lalu kita potong seluruhnya, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita pasangkan pada ujung bolpen. Kita paskan seperti ini. Kita tahan ya. Setelah itu kita solasi agar bisa menempel. Dalam memasangkan plastiknya jangan terlalu kencang ya. Dalam artian tidak terlalu mepet antara kertas tisu dan plastik yang kita pasangkan ini. Di sini kita menggunakan plastik kresek agar sentuhan pada layar tidak menjadi kacau akibat air yang kita isikan melebar kemana-mana. Oleh karena itu, dalam pemasangannya usahakan rapat dan solasi tersebut menempel sempurna ya. Jika sudah, kita potong. Di sini kita tempelkan agar pemasangan lebih rapi. Hasilnya menjadi seperti ini. Namun stylus pen yang kita buat ini belum bisa kita gunakan ya. Kita perlu mengisikan air ke dalam bolpen tersebut. Kita buka tutup bolpennya di bagian atas ini. Kemudian kita semprotkan
air ke dalam bolpen. Untuk permulaan di sini kita semprotkan agak banyak ya, agar tisu tersebut bisa basah. Nah, setelah kita semprotkan untuk pertama kali, kita hanya perlu menyemprotkannya 2-3 semprotan saja sudah cukup. Kita juga solasi pada bagian ini karena ada lubang kecil ya, supaya air di dalamnya tidak keluar melalui lubang kecil ini. Kita tutup dengan solasi ya. Kemudian kita rapikan kembali. Oke, kita tutup. Kita kocok seperti ini sampai airnya turun, dan kita tunggu sampai tisu sudah basah. Lalu kita akan coba apakah berhasil. Nantinya apabila belum ada respon, kemungkinan kalian terlalu mepet dalam memasangkan plastiknya. Atau apabila air di dalamnya ini masih kering, kalian bisa tambahkan ya. Wush, oke. Nah, kita coba untuk membuka WhatsApp. Kita buka status, kita buat status. Kita potret, lalu kita pencet kuas. Kita coba untuk menggambar ya. Oke, sudah mantap. Sangat responsif. Berarti cara yang pertama ini sukses ya. Kita centang. Oke, lanjut menggunakan cara yang kedua ya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil ataupun bolpen. Nah, di sini contohnya saya menggunakan pensil. Selanjutnya solasi alias plester, gunting untuk memotong. Dan untuk bahan yang terakhir dan paling penting, di sini kita menggunakan bungkus makanan dalam kemasan yang di dalamnya dilapisi dengan aluminium foil. Seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa menemukan kemasan seperti ini pada bungkus makanan yang biasa dijual di toko-toko ya. Baik, jika alat dan bahan yang dibutuhkan ini sudah siap, selanjutnya kita lanjut untuk cara pembuatan. Yang pertama, di sini kita ambil pensil. Selanjutnya kita lapisi dengan bungkus makanan yang sudah kita siapkan tadi. Kita lapisi dengan menggulungnya seperti ini ya. Bagian dalam bungkus makanan kita taruh menghadap keluar. Kita bungkus pensil dengan menggulungnya seperti ini ya. Usahakan rapi ya, supaya hasil lebih bagus. Untuk jumlah lapisannya 4-5 lapis sudah cukup ya. Apabila sudah, selanjutnya di sini kita potong pada bagian bungkus makanan yang sudah tidak diperlukan. Misal di sini saya menggunakan gunting untuk memotongnya. Selanjutnya di sini kita rapikan pada potongannya ini ya. Kita rapikan dengan memadatkannya seperti ini. Nah, jika sudah dirapikan seperti ini, selanjutnya kita ambil solasi. Setelah itu kita rekatkan pada beberapa bagian pada bagian luarnya supaya dapat menempel dan tidak berubah-ubah letaknya ketika saat digunakan. Kemudian beralih pada bagian yang lain. Di sini kita rekatkan kembali dengan solasi. Di sini pada bagian pangkalnya saya tutupi dengan plester ya, supaya pensil tidak keluar dari bungkus makanan tersebut. Langkah berikutnya pada bagian ujung pensil yang nantinya akan digunakan sebagai stylus pen yang menempel dengan layar HP. Kita pipihkan dan bentuk sedemikian rupa. Agar dapat menempel, kita bisa solasi bagian tersebut. Oke, hasilnya menjadi seperti ini ya. Pada langkah ini kita sudah berhasil untuk membuat stylus pen dengan menggunakan bahan bekas. Bahan utama yang digunakan yaitu pensil ataupun bolpen. Dan yang kedua adalah bungkus makanan dalam kemasan. Berikut ini ketika digunakan, hasilnya cukup bagus ya. Namun terasa agak kurang responsif dan kurang halus.
berfungsi dengan baik ya. Tetapi terkadang sentuhan pada layar ini tidak merespon. Namun untuk hasil keseluruhannya cukup bagus. Mungkin saja hal ini disebabkan oleh ujung yang saya buat ini masih kurang rapi ya, sehingga ada bagian yang kurang nyaman ketika dioperasikan. Nah, kalian bisa buat supaya lebih rapi agar ketika digunakan bisa lebih nyaman ya, dan hasil yang didapat supaya lebih bagus. Nah, setelah teman-teman mengetahui dua cara dalam membuat stylus pen sendiri dengan menggunakan bahan bekas, yaitu pensil ataupun bolpen. Nah, silahkan teman-teman pilih mau menggunakan cara yang mana dalam membuat stylus pen ini. Masing-masing cara antara yang pertama dan yang kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Dibandingkan dengan cara yang pertama, cara yang kedua ini lebih praktis karena tidak perlu menyemprot air sehingga bisa langsung digunakan. Tetapi cara yang pertama ini memiliki kelebihan, yaitu ketika digunakan ini lebih responsif ya. Mau menggunakan cara yang mana kami serahkan kepada diri kalian masing-masing ya. Teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah mana yang lebih baik digunakan, baik itu dari segi kepraktisan maupun kenyamanan pada saat digunakan. Baik, cukup sampai di sini tutorial kali ini dari kami. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.